Yuk, 1, 2, 3. Headlamp. Dim. Oke. Fog lamp. When it hurts like this. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Om Cepak. Salam cepak, semakin cepat semakin hilir. Oke, pada video kali ini Om Cepak nggak sendiri nih teman-teman. Om Cepak ditemani oleh sahabatnya Om Cepak, namanya siapa? Mas Dut. Namanya adalah Mas Dut. Nah, jadi Mas Dut ini sahabat Om Cepak dari dulu ya. Nah, di video kali ini spesial, Om Cepak menghadirkan Mas Dut jauh-jauh dari negeri seberang. Tujuannya adalah Mas Dut ini punya satu unit kendaraan teman-teman. Nah, satu unit kendaraan ini apa? Satu unit kendaraan ini adalah LCGC 2 juta umat ya, Toyota Agya tipe G tahun 2013 Matic. Nah, di video kali ini Om Cepak akan sedikit ngobrol sama Mas Dut terkait dengan owning experience-nya Mas Dut menggunakan kendaraan itu, mulai dari awal beli, kemudian dipakai, terus kemudian sampai sekarang, dan juga ubahan-ubahan apa yang sudah dilakukan oleh Mas Dut terhadap kendaraannya. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama Mas Dut, kita salaman dulu, salaman anti COVID. Nah, sebelumnya tolong dijelaskan Mas Dut, kira-kira Mas Dut ini dapat kendaraan ini kapan, tahun berapa, terus gimana awalnya kok bisa memilih Toyota Agya sebagai kendaraan sehari-hari? Silakan Mas Dut. Baik. Unit ini pertama saya beli di tahun 2015. Waktu itu memang kami keluarga kecil mencari mobil supaya tidak kepanasan, kehujanan, ya fungsionalnya, intinya fungsi pokok, tidak yang untuk mewah-mewah lah. Jadi kita ambil satu unit Agya yang menurut saya mungkin untuk memenuhi kebutuhan kami itu cukup dan efisien gitu. Terus kenapa Agya? Ya karena budgetnya mungkin lebih bersahabat. Setelah itu perawatannya juga bersahabat dan gampang. Tadinya selain Agya ada unit lain nggak yang jadi idaman? Yang jadi kalau orang mau beli mobil itu kan biasanya ada beberapa option nih. Saya pertama option A, option B, option C. Kok tiba-tiba ada pilihan, menjatuhkan pilihan ke Agya itu? Apakah sebelumnya memang nggak ada opsi atau sempat ngelirik unit lain? Kayaknya ini bisa nih ditimbang merit-meritnya gitu, gimana? Untuk opsi waktu itu ada Avanza Kapsul tahun 2010. Yang kedua ada Yaris Kodok. Nah, cuman dari ketiga unit tersebut secara budget memang pemenuhannya lebih ke Agya, karena setelah kita beli unit biasanya ada beberapa hal yang perlu kita maintain lah. Nah, seperti itu. Kalau misalkan waktu itu kami ngambil yang selain Agya, kemungkinan untuk spare budget tidak ada. Jadi lebih ke situ sih, kita ya udah, karena fungsinya kita supaya nggak kemanasan, nggak kehujanan, bisa bareng-bareng, dan keluarga kami kecil hanya bertiga, maka kita putuskan ambil LCGC Agya ini. Oke, sejarahnya udah, alasan kenapa milih Agya udah. Terus selama menggunakan Agya ini Mas Dut, berarti kan beli 2015 sampai sekarang 2020, sudah 5 tahun ya. Artinya pada selama rentang waktu 5 tahun itu, apa sih kenangan-kenangan yang tercipta di balik setir mobil ini? Kenangan atau historical ya. Mobil ini cukup bandel, perawatannya gampang,
Pernah saya servis karena mungkin masih garansi, cuman keluar budget 300.000. Servis 40.000. Oh, murah banget. Ya. Terus paling mahal di 80.000 itu sampai 900.000. Nah itu wah juga kita pas menyadari bahwa oh ternyata rawatannya sangat murah, sangat bersahabat. Terus masalah performa sih lumayan karena walaupun LCGC tapi sering saya pakai untuk bolak-balik pulang kampung. Pernah ke Semarang, pernah ke Malang waktu itu. Kalau ke Semarang rata-rata ya 800 bolak-balik. Kalau ke Malang 2 kali lipatnya, berarti 1.600 1.700. Dan alhamdulillah tidak ada hambatan apapun, semua bekerja secara normal, balik sampai tujuan dengan selamat. Oke. Konsumsi BBM juga tentunya irit ya. Mengingat ini adalah mobil LCGC, engine-nya 3 silinder 1000 cc teman-teman. Tapi jangan salah, 3 silinder 1000 cc-nya Mas Ndut ini beda. Ada yang di-upgrade dari engine-nya. Nanti detailnya akan dijelaskan sama Mas Ndut. Sebelum ke situ, saya mau nanya lagi nih Mas Ndut. Kira-kira rencana ke depan nih terhadap unit ini seperti apa? Nah kebetulan kami punya keinginan untuk upgrade ke 7-seater mobil. Jadi memang seiring berjalannya waktu kami membutuhkan mobil yang punya space lebih untuk keluarga dan barang-barang yang kami bawa gitu. Jadi ya mungkin akan saya jual untuk ganti ke 7-seater. Ya, This wonderland, cross the maze, the dark, the innocent, chase the faith, the thrill, the heaven sent. I got your world upside down. Teman-teman, ini ternyata mobilnya Mas Ndut ini mau dijual nih. Nah ini siapa tahu nih dari para viewer dan subscribernya Om Cepak nih ada yang berminat, nanti bisa kontak ke Om Cepak ataupun ke Mas Ndut. Tapi sekali lagi nih beneran nih mau dijual. Insyaallah. Wih. Jadi tolong ya dicatat teman-teman. Tolong dicatat teman-teman. Agia itu cocok bagi kalian para keluarga muda, para keluarga baru atau keluarga kecil yang mana memang butuh mobil yang kompak, yang irit, perawatannya mudah. Seperti yang dialami oleh Mas Ndut. Meskipun pada akhirnya Mas Ndut memilih untuk upgrade ke yang lebih besar karena itu sudah beda cerita ya, karena itu tuntutan dari kebutuhan dari kehidupan teman-teman kita semua. Oke, jadi teman-teman yang berminat dengan unitnya Mas Ndut ini nanti silahkan bisa kontak Om Cepak, Mas Ndut ataupun ke Instagramnya Sade Mobil. Di sini nih, silakan teman-teman chat Sade Mobil. Oke, good. Nah, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Om Cepak ini Mas Ndut. Ubahan-ubahan apa yang sudah dilakukan di mobil Agianya Mas Ndut ini? baik, untuk mobil Agia saya ini bagian eksterior khususnya di depan, untuk bagian grill saya rubah menjadi full black atas bawah. Terus emblem depan saya ganti Toyota, ditambah dengan dipasang DRL di grill bagian bawah. Untuk spion saya rubah warna jadi hitam pakai spotlight. Terus velg upgrade ke ring 15 OM Yaris kodok ya. Terus ban tebalnya tetap sama, jadi kenyamanannya tidak jauh beda. Untuk kaca film saya upgrade ke Vigul. Untuk selanjutnya audio OM-nya saya ganti menjadi touchscreen audio Toyota original dari Toyota Yaris.
lele ya, Yaris lele dan 2000 berapa ya? Itu sekitar perkiraan Om Cepak 2015-16. Itu terus untuk interior center cluster saya cat ke dark gray metallic sama armrest warnanya sama. Terus cover speedometer juga. Yang lainnya muffler cutter bagian belakang itu saya pasang punya Corolla. Terus untuk rear roof spoiler itu saya ganti dengan OM-nya Agya yang baru setelah ini ya, yang 1200 TRD pakai tutun black sama red metallic. Terus bagian atas saya tambahin dengan roof rack-nya Yaris Hikers original TRD. Tambahannya yang lain, karpet saya tambahin pakai OM Yaris TRD yang sama tadi 2015 yang Yaris lele. Oh iya, kaca film ganti Vicul yang anti panas. Terus untuk handle saya hitemin. Nah ini yang bagian eksterior bawah saya pasang komplit aero kit punyanya Agya TRD yang tahun 2015. Jadi semuanya udah dipasang, front, rear sama side skirt. Itu ada yang oh iya. Nah untuk yang bagian mesin supaya tidak terlalu lag ya, tidak terlalu apa ya, tidak terlalu apa ya, waktu awalan tuh tidak terlalu ngempos ya, apa sih ini? Untuk akselerasi awal supaya lebih yahut itu intake-nya saya turunin ke bawah, jadi voke-nya saya copot sebelah kanan untuk saluran udara air intake ke filter. Oke, selanjutnya saya pasang oil catch tank dan tambahan kompresor air intake untuk akselerasi lebih nggak nge-lag gitu. Oke, terima kasih Mas Dut, penjelasannya detail banget nih terkait dengan apa yang dilakukan di mobilnya. Nah ini pertanyaan terakhir Om Cepak nih ke Mas Dut. Kira-kira harapannya apa Mas Dut bagi teman-teman yang akan membeli unitnya Mas Dut? Baik, untuk calon customer semoga nanti ketemu yang suka juga dengan sedikit modifikasi ya. Jadi memang tidak full origin, tapi modifikasi yang saya lakukan itu hampir semuanya OM. Jadi untuk kualitas mungkin lebih awet lah. Terus Unit berarti tanpa tiap jalan ya? Nah, DPR ya? alhamdulillah pada saat saya pakai tidak pernah tabrakan. Lecet kecil ada, wajar. Tidak bekas banjir. Untuk servis kita rutin setiap 6 bulan sekali atau 10.000 ya. Ya. Lagi ya. Oke, mudah-mudahan cocok. Oke Mas Dut, terima kasih atas informasinya nih. Sekali lagi ya teman-teman, buat teman-teman yang menginginkan unit ini, silahkan cari di Instagramnya Sade Mobil di sini nih Instagramnya. Atau bisa bagi yang kenal Om Cepak ataupun Mas Dut, bisa silahkan kontak Om Cepak ataupun Mas Dut. Ya, oke, sekian dulu vlog hari ini dari Om Cepak. Apabila ada salah kata, dari Mas Dut juga apabila ada salah kata, mohon maaf. Silahkan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, bagi yang belum like silahkan like. Kalau ada yang perlu ditanyakan ataupun ada yang perlu dikomentari silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, Om Cepak pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cepak.